ya. Oh iya. Orientasi satu mas. Orientasinya satu. Ada lagi Pak yang mau pesan? Iya mas. Banyak. Baik, saya izin ambil menunya Pak. Ya. Ya, ditunggu Pak. Silakan Pak, orientasinya. Mas ya mas. Iya. Saya akan segera ke sana. Saya pastikan pelakunya ditangkap. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows, has the face. Oke, uang akan segera saya kirim. Nice work. Hai, maaf ya. Oh, lu bukan siapa? Udah berangkat ya? Yes, Mustache, neath the black, the sky looks dead. Call my name through the cream. Mau baca laporannya ya, biar aku ngecek TKP-nya. Udah gila ini. Kami masih menemukan dua bukti. CCTV menunjukkan bahwa dia ditemukan di sebuah kafe dini hari kemarin. Jadi masih sangat memungkinkan kalau ini adalah sebuah bunuh diri. Oh, Ya, kami akan terus mengamankan kalian berdua. kalian berdua? Aku dan Maya. Iya, kalian sebagai kedua detektif paling senior dapat kewenangan dari kasus ini. Saya itu juga ada perintah dari markas untuk pindah ke safe house karena di sini tidak aman. Oh, oke baiklah. Siap. Tolong siapkan safe house dan kalau bisa jangan sampai ada yang bocor dan jangan sampai ada yang mati lagi. kayak ada yang janggal. Iya. Yang kita bakal cari tahu, pasti bakal ketahuan kok. Dengan memotong foto-foto bukti. Iya lah. Aku habis potong, lihat ada bekas sepatu di kafe. Aneh nggak sih? Hasil forensik sudah keluar. Kapten dibunuh oleh sebuah racun. Racun yang sangat susah untuk ditemukan. Tapi ini tidak mengeluarkan kemungkinan bahwa dia dibunuh atau bunuh diri. Nggak keren sih kalau kapten bunuh diri kayak gitu. Ya, jendela ada buka sedikit. Bisa jadi ada yang memaksa masuk. Bagus. Coba cek di jendela, ada sidik jari atau apa gitu? Tidak, di jendela tidak ada sidik jari, tapi kita sedang mengecek di jarum dan di karpet. Yaudah, coba cari. Nanti kasih tahu hasilnya gimana. Mai, ada ini nggak? Rekaman CCTV-nya masih belum jelas sih. Tetapi kita bisa mempersempit orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan kemungkinan besar itu terjadi di kafe. Jadi kalau kita mau ambil langkah, kita bisa memulai dengan para barista. Yang satu, kita bisa cegat saat rutinitasnya, dan yang satunya lagi kita punya alamatnya. Oke, bagus. Yaudah, Duh. Kamu lanjut ngumpulin bukti. Cek. Mai, aku minta tolong kamu buat cariin informasi tentang barista-barista itu. Kita bakal ngelakuin interogasi. Oke. Di mana kawannya? Di 2831. Iya. Kami detektif dari Kepolisian Tangerang. Bisa kami bicara sebentar? Iya, ada apa ya?
Kami ingin bertanya mengenai kematian Pak Aryo. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, boleh kami masuk, Pak? Ya, silakan masuk. Begini, sesuai pengetahuan kami, Pak Baskara adalah orang yang terakhir kali melihat Pak Aryo dalam keadaan hidup. Bisa tolong beritahu kami apa yang Pak Baskara ketahui? Iya, saya kemarin malam melihatnya di bar saat saya baru mulai shift. Tapi berdasarkan pengecekan kami, seharusnya Bapak tidak bekerja kemarin malam, kan? Iya, itu benar. Namun salah satu dari pegawai kami ada yang mendadak resign. Jadi saya menggantikan dia. Begini, kami belum menemukan bukti apapun yang menunjuk kamu sebagai pelaku. Tetapi, jika kamu ketahuan berbohong, kamu bisa masuk penjarakan. Jadi tolong beritahu kami sebenar-benarnya tentang kejadian tadi malam. Iya, kemarin saya melihatnya saat saya shift. Dan saya juga baru ngeliat dia sekali doang, karena kan saya biasanya di pagi hari shiftnya. Dan yang saya lihat sih, dia normal aja sih. Ya, dia tetap mabuk. Tapi nggak ada yang kayak hal-hal yang dia lakuin gitu yang aneh, nggak ada. Apakah malam itu ada orang-orang aneh di sekitarnya? Iya, kalau aku sih nggak pasti. Tapi nggak ada sih yang hal aneh. Oke, bagaimana dengan Pak Daniel? Daniel, jujur aku baru ngeliat dia tuh sekali doang, kayak sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi satu hal aneh dari dia itu, dia suka ninggalin jam shiftnya itu beberapa jam lebih awal. Tapi itu Oke, sepertinya itu bisa kami gunakan. Terima kasih Pak Baskara atas kerjasamanya. iya, sama-sama. Tapi ingat, jika Anda ketahuan berbohong, akan kami hukum dengan keras. Baik, Bu. Permisi Pak Daniel, kami detektif dari Kepolisian Tangerang Selatan. Boleh kami duduk? Duduk ya. Anda tidak tahu kenapa kami kesini, tapi Anda sudah berusaha untuk pergi. Kenapa? Itu hak saya. Saya melihat secara jelas bagaimana kalian menindas warga biasa seperti saya. Saya benci dengan kalian. Menurut Anda itu, kenapa Betul, kita... itu adalah hak Anda. Tapi yang terpenting sekarang adalah Anda menjawab pertanyaan kami. Baiklah, BP tanyain. Pak Daniel, Bapak bekerja shift malam di Jalan. Apa yang Bapak lihat? Apakah ada yang janggal, Pak? Enggak, semua normal. Oh, kecuali barista kayak itu. Bagaimana dengan orang ini, Pak? Mayatnya ditemukan 1 jam setelah ia pulang dari tempat Bapak. Apakah ia pengunjung tetap? Iya, dia pengunjung biasa. Tapi nggak setiap malam dia datang. Emang kenapa kalian menyelidikinya? Karena dia adalah kapten, mantan kapten kami yang telah diracuni. Jadi, kami berusaha menyelesaikannya dan menanyakan Anda beberapa pertanyaan. Selanjutnya, Pak, Bapak meninggalkan shift lebih dahulu. Mengapa, Pak? Bukannya saya bisa ngejawab. Tentu bisa. Tapi ingat, walaupun ini adalah investigasi informal, kami bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat surat perizinan dari kejaksaan untuk menggeledah rumah Anda. Gimana? Waktu itu saya pulang cepat karena emergensi keluarga. Keluarga. Tidak ada bukti di sini Anda memiliki keluarga. Apakah Anda memiliki fotonya? Bukti? Untuk apa bukti keluarga? Dan nggak ada fotonya. Jadi, alibi Anda adalah Anda ada emergensi keluarga. Sebuah keluarga yang tidak bisa kita pastikan keberadaannya. Bahkan sekedar foto pun Anda tidak punya. Pak, tolong berikan kami sesuatu yang bisa meyakinkan kami bahwa Bapak bukan pelakunya. Jadi, alibi Anda adalah Anda ada emergensi keluarga. Sebuah keluarga yang tidak bisa kami pastikan keberadaannya. Bahkan sekedar foto pun Anda tidak punya. Pak, tolong berikan kami sesuatu yang bisa meyakinkan kami bahwa Anda bukan pelakunya.
Oh iya, waktu itu saya melihat si Baskara sama teman-teman buruknya. Buruk? Seburuk apa emangnya? Semua orang di sini tahu seberapa buruk teman-temannya. Pokoknya sering buat onar, pokoknya banyak masalah lah sama aparat. Saya nggak tahu kenapa si Baskara itu bergaul dengan mereka. Tapi itu cukup kan? Baik, itu cukup. Saya akan katakan apa yang saya katakan kepada Pak Baskara. Jika kamu ketahuan berbohong, maka akan kami hukum dengan keras. Silakan, Bapak boleh pergi. Makasih, maaf kamu bener. Ya, wah kamu udah berasap kayak gitu. Maksudnya apa ya? Ya, kamu udah kelihatan pusing banget gitu, Mai. Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuma perlu waktu buat mikirin semua ini. Aku yakin bakal ketemu sesuatu kok. Iya, aku ngerti. Aku tahu niat kamu baik. Tapi kamu nggak perlu bawa pusing juga, Mai. Kamu nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi sekarang, Mai. Oke, terus aku harus ngapain? Kamu mau es krim nggak? Aku pasti nggak bakal ada racunnya deh. Cara pastiin di mana? Aku cobain dulu. Terus kalau kamu mati gimana? Ya, nanti jadi kayak kapten dong. Oh, kamu benar-benar gak sopan banget sih. Kalau ada kapten di pasti dia bakal marah. Ya, tapi kan kapten udah nggak ada. Gimana? Capek banget sih setim sama kamu. Siapa sih yang masangin kita berdua? Iya, maaf. Tapi kamu rela gitu? Ya, tim ini tuh udah aku anggap kayak keluarga sendiri. Jadi ya pastinya aku rela. Iya kah? Kalau kapten? Apalagi kapten, aku paling deket sama dia. Dia juga udah ngajarin aku banyak hal. Anak favorit. Hah? Apa? Aku dari dulu selalu mikir kalau kamu itu anak favoritnya kapten. Kayak tangan kanannya gitu. Enggak. Kenapa kamu gitu? Ya, semua orang bakal pikir kayak gitu pasti. Ya, sebenarnya sih aku cuma deket aja. Mana ya ngomongnya? Ya, aku tuh cuma bawahan yang sering diajak pergi aja sama dia. Nggak ada yang lebih kok. Menurutku pandangan orang lain ke kamu kayak gitu. Ya, aku sih nggak peduli. Emang kenapa? Kamu mikirin aku. Iya, mikirin betapa enaknya kalau kamu yang kena racun sekarang. Ngeselin. Bahkan tadi orang-orang. Gimana? Udah dibikin nggak? Apa yang saya kirim? Sudah. Sudah sejauh yang kita tahu, keduanya memiliki alibi yang bersih. Paling Mama Baskara memiliki beberapa teman napi, dan Pak Daniel, keluarganya sangat susah untuk diakses. Tapi selain itu kita juga ada request khusus untuk membangun sebuah miniatur dari kasus ini. Oh, udah sampai. Mana? Itu dari informasi sudah selesai. Oh. Oke. Oh. Jadi ini. Jadi aku minta tim forensik buat bikin ini. Ya, semoga ngebantu lah. Paham. Gimana? Udah mulai biasa kan sama cara-cara aku? Sayangnya sih gitu. Dini hari kalian pulang kebanyakan minum. Terus Ada dua opsi yang perlu kita pertimbangkan, apakah ini pembunuhan atau bunuh diri. Itu yang membedakan dalam kasus ini. kalau dia bunuh diri gimana? Ya, kalau dia bunuh diri, berarti dia pulang dalam keadaan gelap gulita dan kondisi mabuk. Dan entah gimana caranya dia berhasil ngambil jarum dan botol buat disuntikin. Mustahil kan? Iya, dan itu nggak ngejelasin jendela atau tanda-tanda jejak sepatu. Gimana? Ada cara lain nggak? Opsi satu, kapten terjun di bar. Kemudian pelakunya menunggu sampai racunnya berefek pada kapten. Kemudian masuk dan meninggalkan jejak sepatu dan jarum di situ.
Oh ya, kan ada vas pecah. Mungkin kapten cuma lagi mainin vas aja, baru bunuh diri. Oh ya, terus si pembunuh mencengkeram kapten, terus menyentuhkannya. Dasar licik. Jadi dia masuk cuma buat naruh suntikan yang kepake aja. Terus kenapa berantakan banget sampai vas pecah gitu? Ya, benar. Tapi itu nggak nyambung nggak sih sama pembunuhannya? Kita nggak akan tahu tentang perkembangan kasusnya, jadi sebaiknya kita simpan dulu aja. Oke, kita singkirin dulu semua opsi itu. Bagaimana dengan para tersangka? Singkatnya, alibi si Daniel itu benar tentang green card. Hanya saja, lagi-lagi keluarganya sangat susah untuk diakses. Dia bohong tentang sesuatu, tapi itu nggak bisa membuat alibinya salah. Bagaimana dengan Baskara? Apa yang dikatakan oleh Daniel ternyata benar. Baskara emang punya teman-teman yang buruk, beberapa ada yang baru keluar dari penjara. Dan sebagian juga ada yang pernah menjadi kasus penyelundupan narkoba. Teman-teman Baskara, di mana mereka sekarang? Kurang lebih siang ini mereka dikatakan akan bertemu. Dan sepertinya Baskara akan ikut. Oke, nice. Ayo kita cabut lagi. Dio, nggak dulu. Kamu lanjut aja dulu sama kamu. Kenapa? Aku mau istirahat sebentar. Nanti kamu briefing ke aku lagi ya. Kenapa mau tuh kan dia? Nggak usah yuk, aku mau sendirian aja biar bisa lepas juga dari kasus ini. Ya udah. Pengen rencana berarti. Niki, Diva, kalian stay di sini. Kalian perdalamin lagi tentang si Daniel. Pandu, ikut gua. Man? Kenapa, Man? Aku tadi, Duduk. aku nggak tahu tadi. Aku Mau ngapain? datang dari mana, tapi aku ingat ini yuk. Kenapa ini? Teman-teman, bantu Maya dulu ya, sini aku ambil minum dulu. Terlaluan sama dia. Nih, Reman. Gimana udah dapet vlog? Wah gila, kita yang ngebuntutin, terus dia sekarang yang ngendalin permainannya. Gila sih. Apa, Pak? Ada apa ya? Detektif, bisa bicara sebentar? Apa urusan baris kirim ke sini? Sepertinya hasil investigasi yang mengecewakan ini membuat atasan ingin turun tangan. Saksi yang kamu andalkan berbohong, tidak ada green card, tidak ada keluarga. Dan seperti kamu bisa lihat di sini. Identitas palsu. Tepat sekali. Dengar baik-baik semuanya. Baris Krim datang membawa informasi baru. Ternyata Daniel memalsukan identitas semuanya. Jadi keluarga, nama dia sendiri, itu semuanya palsu. Satu hal lagi. Jika tidak segera mendapatkan pengakuan dari orang ini,
Pak Rizky dan kejaksaan akan mengambil alih dan menutup kasus ini. Tapi setidaknya kita tahu siapa orangnya. Ini rencana kita. Sebagian dari kalian tetap di sini untuk menyiapkan untuk interogasi. Aku dan Maya akan menangkap orang ini. Ini kesempatan terakhir kita. Aku ingin semua orang mengerti itu. Sekarang, ayo tangkap orang ini demi keadilan untuk kalian kita. Siapa? Bukan gua pembunuhnya, sumpah. Detektif, kita sudah pernah situasi seperti ini. Dan sekarang dengan jari menuju ke saya. Tunggu aja pengacara saya datang ke itu. Kalau gitu, lagi dibuang dulu aja ya. Kita udah capek dengan semua kebohonganmu sejak awal interogasi. Lihat, ini semua adalah bukti yang bisa membuktikan bahwa kamu pelakunya. Alibi keluargaku? Bagaimana, detektif? Oh ya, keluargamu. Maaf, aku cenderung lupa dengan hal yang gak nyata. Oh, dan semua cerita tentang kesusahanmu dengan kejaksaan, dengan birokrasi yang bobrok. Kamu bukan tokoh revolusi, Tuan Daniel. Lucu sekali, detektif. Identitasku palsu, keluargaku palsu. Bahkan cerita integrasiku palsu. Tetapi video CCTV itu cukup kan menyelamatkan aku. Kamu pikir lo pintar banget kayak gitu? Dengan kamu berbohong di sini aja, udah mampu untuk memasukkan kamu ke penjara. Kalau kata kejaksaan sih gak kayak gitu ya. Kan tahu sendiri bagaimana kejaksaan memaksakan untuk menutup investigasi ini. Lagian dengan kebohongan yang masih legal itu, kalian gak bisa membuktikan aku melakukan kejahatan itu. Kejahatan yang aku gak lakukan. Jangan sok-sokan ya. Kamu kira setelah membunuh kapten kita, kamu bisa keluar aja gitu dari ruangan ini? Iya, detektif. Karena aku ingat, berbohong atau memiliki dokumen problematik bukan berarti membunuh kapten kalian. Kalau ini dicukur, aku bisa mengatakan hal sama pada temen cowokmu itu. Oh iya, kalau gitu kamu punya waktu 2x24 jam untuk menahanku di sini. Jadi antara kamu di sini 2 hari, aku mending aku sekarang juga. Saya punya semua waktu di dunia, detektif. Oke Pak Renali, Anda dituduh pembunuhan. Kemudian secara magis Anda bebas dari penjara. 6 bulan kemudian, kapten meninggal di kafe di mana Anda bekerja. Janggal bukan? Buktikan apa? Malam saat dia meninggal, ada jejak kaki di dalam rumahnya. Jendelanya juga pecah. Ditemukan botol kecil beserta suntikan di atas meja di sebelahnya. Tapi sebelum kejadian itu, ruangan sudah berantakan. Ngapain kamu mau bunuh diri kayak gitu? Di gudangnya ada tali, di kabinetnya ada tembakan, dan dia memiliki obat-obatan yang mampu membuat dia mati tenang. Dan dia malah memilih racun yang sakit. Menurut kalian, saya menunggu 6 bulan di kafe itu untuk membunuh kapten kalian. Ayolah, jangan buang waktu saya dengan investigasi kalian payah. Kita buang-buang waktu. Dengerin ya, kamu ngasih kita bukti-bukti yang palsu, alibi yang palsu, kisah-kisah yang palsu. Lihat, ini adalah racun yang digunakan untuk membunuh kapten kita. Dan lucunya, ini banyak ditemukan di negara asal keluargamu itu. Kamu baru dari negara itu bukan? Terlalu sering bukan untuk seorang barista berjalan-jalan menemui keluarganya yang gak ada. Jadi gimana? Masih yakin kamu bisa keluar dari ruangan ini? Masih yakin kalau kamu gak bakal bertanggung jawab atas pembunuhan kapten? Detektif, tunggu, jaksa, boleh saya masuk? Detektif semuanya cukup. Dia dilepaskan dan integrasi oleh kejaksaan. Ada suratnya. Gak lah, gak mungkin. Kita baru aja mulai. Kalian bahkan gak ngasih kita waktu yang logis. Gimana kalian berharap buat kita dapetin apa-apa? Sudah, cukup detektif. Dia memiliki alibi yang bagus untuk malam itu. Jadi, seberapa banyak pun bukti yang kita punya, yang bisa kita lemparkan kepada dia, tidak akan berarti. Dan saya yakin kalian juga tidak cukup kompeten untuk membuktikan bahwa dia yang melakukannya. Pak, maju. Gak jelas banget sumpah.
Apa sih? Gak jelas banget, sumpah deh. Pusing banget. Ih. Apa? Kamu sendirian di sini nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, kalian pulang duluan aja. Udah kita duluan ya. Duluan ya. Nah. Udah lah, Mai. Nggak perlu stresin. Kita semua udah ngelakuin yang terbaik kok. Nih, mending kita refreshing. Boleh. Ya yuk main yuk. Yuk main aja. Kamu main. Oke. Ini mulai gue bikin demi kesukaan lo. Enak tuh. Faye, laporan keuangannya apa gitu? Udah gue kirim kok. Tadi pagi nanti dicek aja, takut ada yang kemis. Udah nanti nggak gue cek. apa-apa. Kita mending main aja dulu. Refreshing. Gimana? Mendingan kan? Jauh lebih mendingan sih. Makasih ya, Yo. Iya. Oh iya, maaf ya tadi aku bisa interogasi. Aku harus buat video tim medis. Iya, nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Aku tahu kamu cuma ngejagain aku kan. Dan aku benar-benar nggak kayak gitu. Kamu bakal terus jagain aku kan, Yo? Selalu ya ya. Ya, iya. Ya ya. Lucu kan namanya? Kayak kamu. Apaan sih? Nggak jelas banget. Oh iya, kamu mau pulang? Oh, belum. Aku mau rapin side house dulu nanti. Kalau aku pulang duluan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Yo. Kamu pulang duluan aja. Kita kan minggu ini udah capek banget. Kamu balik ke rutinitas harian kamu aja. Rutinitas kesehatan kok kayaknya sekarang kamu deh. Hah? Kenapa, Yo? Enggak, nggak apa-apa. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Iya, hati-hati ya. Kamu jangan malam-malam. Besok pagi aku bantuin, oke? Bye. Bye-bye. Action. Kau pikir kau pintar? Kamu berbohong ke kepolisian saja, itu sudah bisa bisa. Let me hear your words, you know. That's why, looking lovely, you know, boy, that's why. 3, 2, 1, action. Sepertinya hasil investasi Udah bawa apa belum? Alhamdulillah udah.